Nah, ekosistem adalah sistem antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dengan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara. Komponen ekosistem di perkebunan pada biotik yaitu tanaman, dia produsen yang tanaman buah dan juga sayuran, rumput, dan lain-lain. Lalu yang kedua, itu dia ada hama dan juga gurun. Dia itu pengganggu serupa ulat. Lalu yang ketiga, itu dia ada musuh alami, dia itu predator yang dimana belalang, burung, dan juga serangga dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu dia pengurai, dimana itu dia decomposer dan juga jamur dan bakteri. Nah, kalau dia itu dia ada tanah, air, cahaya matahari, angin, dan juga daun. Nah, selanjutnya ada sebab akibat antara komponen dan ekosistem biotik dan abiotik. Nah, setiap organisme itu saling bergantung satu dengan yang lain. Tumbuhan menjadi produsen dan hewan berinteraksi sebagai pemangsa dan mangsa atau predasi. Dan jamur menguraikan sisa organisme mati menjadi nutrisi tanah untuk menyuburkan kembali tumbuhan. Jika salah satu komponen terganggu, rantai makanan akan terganggu. Contohnya, jika ular diburu oleh manusia hingga habis, populasi katak dan ayam tidak ada yang mengontrol sehingga jumlahnya itu akan membludak. Populasi katak dan ayam itu akan berlebih dan akan memakan serangga, contohnya ulat dan belalang secara masif hingga serangganya habis. Populasi ayam dan katak akan kelaparan dan menurun sehingga pada akhirnya mengancam kestabilan ekosistem di kebun. Selanjutnya ada aliran energi dari rantai makanan di kebun. Nah, pertama produsen. Produsen itu memiliki energi 100% dari hasil fotosintesis. Produsen itu seperti tumbuhan. Lalu konsumen tingkat 1 hanya menerima sekitar 10% energi dari produsen karena setiap berpindahnya itu sekitar 10%. Jadi konsumen tingkat 2 itu menerima sekitar 1% dari total energi awal. Yang terakhir, konsumen tingkat 3 menerima energi paling sedikit sekitar 0,1%. Selanjutnya adalah piramida energi dari ekosistem perkebunan kelompok kami. Yang pertama kami yang paling bawah, paling dasar itu adalah produsen. Produsen itu seperti rumput, daun-daun dari tanaman yang paling banyak, sekitar 100% tadi. Selanjutnya atas produsen yaitu konsumen tingkat 1. Di ekosistem perkebunan kami, konsumen tingkat 1 itu ada tikus, belalang, dan ulat. Selanjutnya di atasnya ada konsumen tingkat 2 yaitu katak, ular, dan ayam. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. Selanjutnya yang terakhir ada pengurai. Selanjutnya ada daur biogeokimia. Yang pertama ada daur karbon dan oksigen. Produsen atau tanaman menyerap CO2 dari udara untuk fotosintesis, menghasilkan glukosa dan O2. Karbon berpindah dari konsumen seperti ulat, belalang, dan tikus hingga elang saat mereka makan. Selanjutnya ada daur nitrogen. Nitrogen ini di atmosfer tidak bisa langsung diserap hewan maupun tumbuhan. Nah, pengurai memainkan peran vital dengan memecah sisa organisme mati atau kotoran hewan menjadi amonia yang kemudian diubah menjadi nitrat oleh bakteri di tanah. Yang terakhir ada daur fosfor. Nah, fosfor ini berada di dalam tanah dalam bentuk fosfat yang diserap oleh akar tanaman. Nah, fosfat kemudian berpindah melalui rantai makanan dari produsen ke konsumen tingkat 1, 2, dan 3. Nah, lalu di sini ada 3 aktivitas manusia yang memiliki dampak yang buruk, dan saya juga akan menjelaskan konsep ekologinya. Yang pertama itu ada menggunakan pestisida berlebihan. Dampaknya itu yang pertama
serangga banyak mati. Yang kedua, katak dan ayam kehilangan makanan. Yang ketiga, rantai makanan terganggu. Lalu konsep ekologinya itu karena dalam ekologi semua makhluk hidup saling bergantung. Kalau satu organisme berkurang, organisme lain juga terkena dampaknya. Lalu yang kedua itu ada membuang sampah sembarangan di kebun. Dampaknya itu adalah tanah dan air tercemar, tanah sulit tumbuh, dan organisme tanah bisa mati. Konsep ekologinya itu adalah komponen abiotik seperti tanah dan air sangat penting bagi makhluk hidup. Kalau rusak, keseimbangan ekosistem ikut terganggu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah pembakaran lahan perkebunan. Dampaknya itu adalah menyebabkan polusi udara. Yang kedua, tanah jadi kurang subur, dan yang ketiga, organisme di sekitar lahan bisa mati. Lalu konsep ekologinya itu pembakaran lahan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem karena tanah menjadi rusak dan unsur hara berkurang. Selain itu, makhluk hidup di sekitar lahan juga ikut terdampak sehingga rantai makanan akan terganggu. Di sini ada ide pengelolaan, yaitu yang pertama itu menanam pohon di area perkebunan. Yang kedua itu mengurangi penggunaan pestisida kimia. Nomor ketiga itu mengelola limbah kebun menjadi kompos. Yang keempat itu melakukan diversifikasi, dan yang kelima itu juga ada melakukan konversi tanah. Lalu yang keenam itu menggunakan pupuk yang organik. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan agar ekosistem itu tetap terjaga? Yang pertama, kita bisa pilah sampah. Karena pisahkan sampah organik dan anorganik atau mendaur ulangnya. Yang kedua, ada kurangi plastik. Misal bawa tas belanja sendiri dan hindari plastik sekali pakai. Yang ketiga, ada gerakan menanam. Hijaukan pekarangan rumah atau area publik terdekat. Yang terakhir adalah resik lingkungan atau melakukan aksi pungut sampah atau bersihkan saluran air bersama orang terdekat atau masyarakat sekitar. Jadi, kesimpulannya, ekosistem perkebunan itu terdiri dari berbagai komponen biotik dan juga abiotik yang saling berhubungan. Semua makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, oleh karena itu, manusia harus ikut menjaga kebersihan dan kelestarian kebun agar lingkungan tetap sehat dan juga seimbang. Terima kasih.